Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse kelas 1B. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nureni Saikti dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Bobi Ardiansa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Putriani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse kelas 1B. Perkenalkan, saya Puspita Anggraini dari kelas 1B. Baiklah, saya Rahma. Baiklah, sebelumnya kami telah membagi beberapa materi yang akan kami jelaskan, yaitu materi pertama, klasifikasi tulang akan dijelaskan oleh Nuraini. Materi kedua, histologi tulang akan dijelaskan oleh Putriani, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, perkembangan dan penyembuhan tulang akan dijelaskan oleh Bobi Ardiansyah. Yang keempat, sifat dinamis tulang akan dijelaskan oleh Rahma. Dan terakhir, sistem persendian yang akan dijelaskan oleh Puspita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tulang. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya, tulang dibagi atau dibedakan menjadi 5 macam jenis tulang. Yang pertama yaitu ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk bulat panjang seperti pipa, dengan ujung tulang itu berbentuk bulat dan tersusun atas tulang rawan epifise. Nah, pada bagian tengah itu berbentuk silindris dan berongga, disebut dengan diafise. Di antara epifise dan diafise itu terdapat bagian yang disebut dengan metafise. Nah, metafise itu tersusun atas tulang rawan. Bagian metafise ini terdapat cakra epifise yang memiliki kemampuan memanjang. Di dalam rongga tulang pipa itu terdapat bagian yang disebut dengan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu tersusun dari pembuluh darah dan pembuluh syaraf. Tulang pipa itu memiliki dua sumsum tulang. Yang pertama itu ada sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Nah, tempat sel-sel darah dibentuk berada di dalam sumsum tulang merah. Adapun tempat pembentukan sel-sel lemak itu terdapat pada sumsum tulang kuning. Selain sumsum, pada tulang pipa juga terdapat bagian lainnya. Misalnya, bagian luar yang keras itu disebut dengan cangkang. Kemudian tulang pipa juga memiliki lapisan periostom yang menyelimuti seluruh tulang. Tulang pipa itu terdapat pada bagian tubuh meliputi tulang paha, tulang hasta, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang betis, ruas-ruas jari, dan tulang kering. Nah, yang kedua itu ada tulang pipih, berbentuk pipih dan lebar, seperti lempengan lebar. Tulang pipih ini tersusun atas dua lapisan tulang kompak, yaitu lamina externa dan interna osis carni. Nah, di antara dua lapisan ini, itu terdapat lapisan spongiosa yang dinamakan diplo. Tulang pipih itu berperan untuk melindungi struktur tubuh yang berada di bawahnya. Tulang pipih terdapat pada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang panggul, tulang dahi, tulang dada, dan tulang belikat. Lanjut yang ketiga, itu ada tulang pendek. Berbentuk mirip kubus, bulat, pendek, tak beraturan. Tulang pendek itu diselubungi jaringan padat tipis. Tulang ini bersifat ringan dan kuat, serta memungkinkan untuk meredam goncangan yang keras. Tulang ini terdapat pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Lanjut yang keempat, itu ada pneumatika, yang dilengkapi dengan adanya membran yang biasa dikenal dengan nama mukosa. Terdapat rongga-rongga udara pada bagian sekeliling tulang jenis ini. Tulang ini terdapat pada tulang tengkorak. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada tulang sesamoid. Memiliki bentuk yang kecil-kecil, walaupun bentuknya kecil, namun tetap saja tak dapat dipungkiri bahwa jenis tulang ini juga memiliki fungsi yang sangat berguna bagi manusia. Adapun salah satu contoh dari jenis tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tulang.
Tulang adalah kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak dan juga merupakan tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang, dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Tulang juga merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Struktur tulang yang menyusun rangka tubuh manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikuler. Kerangka aksial ini terdiri dari tulang belakang atau vertebra, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Yang pertama kita membahas tentang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi otak di dalam tempurung kepala. Hubungan tulang yang terdapat pada tempurung kepala ini bersifat sutur atau tidak dapat digerakkan. Yang kedua yaitu tulang belakang, berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi gerakan, misalnya berdiri, duduk, atau berlari. Yang ketiga itu ada hyoid. Hyoid merupakan tulang yang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula dan berfungsi untuk tempat pelekatnya beberapa otot mulut dan lidah. Yang keempat, itu ada tulang dada dan tulang rusuk yang membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang rusuk juga berhubungan dengan tulang belakang. Selanjutnya itu kerangka apendikuler. Secara umum, apendikuler itu menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki, yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang rangka apendikuler bagian atas itu terdiri atas beberapa tulang. Yang pertama ada tulang selangka atau tulang leher yang membentuk bagian depan bahu. Yang kedua itu ada tulang belikat yang terdapat di atas sendi bahu dan merupakan bagian pembentuk bahu. Yang ketiga itu ada tulang pangkal lengan, pengumpil, hasta yang menyusun alat gerak, yaitu tangan. Yang keempat, yaitu tangan, yang tersusun atas tulang-tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Yang kelima, yaitu tulang kaki, yang terdiri atas tulang kaki dan telapak kaki. Tulang kaki disusun oleh tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang histologi tulang. Dimulai dari matriks tulang. Matriks tulang terdiri dari organik dan anorganik. Komponen anorganik penyusun tulang sebesar 69%, di mana 99%-nya berupa hidroksiapatit. Komponen organik sejumlah 22%, di mana terdiri dari kolagen sebanyak 90% dan protein non-kolagen, termasuk proteoglikan, sialoprotein, dan lain-lain. Matriks jaringan tulang ini tersusun atas beberapa komponen yang berbeda. Untuk jaringan tulang rawan, terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit dan matriks tulang, bingkas dan lentur, serta sedikit zat kapur. Sedangkan untuk jaringan tulang sejati, terdiri atas sel-sel tulang keras atau osteosit dan matriks tulang yang tersusun oleh kolagen dan zat kapur sehingga bersifat keras. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sel-sel dalam tulang. Tulang menghasilkan 4 jenis sel, yaitu osteosit, osteoklas, osteoblas, dan sel-sel lapisan. Osteoblas adalah salah satu sel yang membuat tulang baru saat tubuh bertumbuh. Osteoblas jika terkumpul membentuk materi fleksibel yang disebut osteoid, yang menyatukan mineral sehingga menjadi keras dan kuat. Osteoblas juga bertanggung jawab membangun kembali tulang yang rusak akibat retakan dan cedera. Osteosit biasanya ditemukan pada tulang kompak yang menopang tubuh dan otot, berbentuk seperti bintang yang dapat menukar mineral dengan sel lain di sekitarnya. Sel lapisan menutupi bagian luar tulang dengan fungsi utama mengontrol pergerakan dari molekul yang ditemukan di bagian dalam atau luar tulang. Osteoklas adalah sel yang memecah diri untuk menyerap kembali tulang yang ada. Mereka bekerja sama dengan osteoblas untuk membentuk kembali tulang jika mengalami kerusakan atau cedera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tulang kompak dan tulang rongga. Tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan kedua pada tulang yang memiliki tekstur halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur sehingga tulang menjadi padat. Tulang kompak paling banyak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. Sebanyak 80% tulang dalam tubuh dibentuk oleh tulang kompak.
Sel tulang kompak berada di lakuna dan menerima nutrisi dari kanalikulus yang bercabang di seluruh tulang kompak. Lalu nutrisi dan kanalikulus tersebut disalurkan melalui kanal Havers yang mengandung pembuluh darah. Pembuluh darah dari periosteum menembus tulang kompak melalui saluran Volkmann yang berhubungan dengan pembuluh darah saluran Havers. Kedua saluran ini arahnya saling tegak lurus. Tulang spongiosa atau tulang rongga berada di dalam korteks dan membentuk sisa 20% tulang di tubuh sesuai dengan namanya. Tulang spongiosa memiliki banyak rongga. Rongga tersebut diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut trabekula. Trabekula terdiri dari spikulum atau lempeng dan sel-sel terletak di permukaan lempeng. Nutrien mengalir dari cairan ekstrasel tulang ke dalam trabekula. Ini saya akan menjelaskan tentang osifikasi suplai darah dan persarapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan osifikasi. Osifikasi adalah suatu ronde pembentukan pada tulang. Pembentukan tulang dimulai dari perkembangan jaringan penyambung seperti tulang rawan yang akan berkembang menjadi tulang keras. Jaringan yang berkembang akan disisipi dengan pembuluh darah. Pembuluh darah akan membawa mineral seperti kalsium dan menyimpannya pada jaringan tersebut. Lalu yang kedua, jenis-jenis osifikasi. Jenis-jenis osifikasi ada 3. Yang pertama, osifikasi endokondral, yaitu pembentukan tulang dari tulang rawan. Lalu yang kedua, osifikasi intramembranous, yaitu pembentukan pada tulang dari mesenkim seperti tulang pipih pada tengkorak. Dan yang ketiga, osifikasi heterotropik, yaitu membentuk tulang di luar jaringan lunak. Lalu yang ketiga adalah persarapan. Saraf tulang belakang adalah saraf yang berperan pada proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Dan begitu pun sebaliknya. Jika saraf tulang belakang mengalami kerusakan atau menyebabkan gangguan pada beberapa fungsi tubuh, seperti hilangnya sensor motorik dan kendali gerak. Cedera saraf tulang belakang adalah kondisi di mana terjadi kerusakan atau luka pada saraf yang terletak di saluran kanal tulang belakang. Rusaknya saraf tulang belakang umumnya disebabkan oleh kecelakaan saat berkendara, berolahraga atau kekerasan fisik. Baiklah, terima kasih. Akan menjelaskan sifat dinamis tulang. Yang pertama, efek latihan pada tulang. Pada dasarnya, efek berolahraga terhadap tulang sama dengan efek yang diperoleh otot dari latihan fisik tersebut, yaitu membuat bagian tubuh tersebut menjadi lebih kuat. Dengan melakukan aktivitas fisik seperti dengan olahraga secara teratur, maka tulang akan membangun lebih banyak sel sehingga tulang akan menjadi lebih padat. Sifat dinamis tulang yang kedua, efek nutrisi dan hormon pada tulang. Yang pertama adalah protein. Sebuah penelitian membuktikan bahwa partisipan yang mengonsumsi lebih banyak protein terhindar dari risiko osteoporosis dan patah tulang di usia lanjut. Yang kedua itu adalah kalsium. Sebagai bagian integral dari struktur tulang, baik dalam proses pembentukan serta penguatannya. Yang ketiga, fosfor. Merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Selanjutnya adalah natrium, memenuhi mineral dan menjaga kepadatan pada tulang. Yang kelima, vitamin D. Vitamin D dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang. Yang keenam, hormon estrogen, membantu proses pembentukan tulang atau kepadatan pada tulang manusia. Selanjutnya adalah penyembuhan pada tulang.
Proses penyembuhan patah tulang harus dipantau melalui sinar X atau ronsen secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan atau masalah lain, karena proses penyembuhan tersebut tidak selalu berjalan normal. Sehingga penyembuhan patah tulang atau kembali menyambungkan tulang yang patah merupakan proses alami dan otomatis setelah terjadinya patah tulang oleh sebab apapun. Yang ketiga, ada syarat utama yang harus dipenuhi agar penyembuhan patah tulang dapat berjalan dengan baik. 1. Viability of fragment. Jaringan dari fragmen tulang yang patah masih tersuplai darah dengan baik sehingga masih hidup. Selanjutnya ada immobility. Tulang yang patah tidak boleh bergerak. Hal ini dapat dicapai lewat imobilisasi eksternal, misalnya bidai, atau fiksasi internal. Selanjutnya, no infection. Tidak ada infeksi yang terjadi di bagian tulang yang patah. Selanjutnya, sifat penuaan pada tulang. Proses penuaan pada tulang belakang ditandai dengan berkurangnya sel sehingga akan menipis. Saat menipis, tulang dengan tulang akan bertemu dan akhirnya bisa menimbulkan pengapuran. Struktur tulang yang mengalami penuaan disebut osteoporosis. Kondisi tulang yang awalnya padat, lambat laun akan keropos. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem persendian. Ada sinatrosis, yaitu persendian yang tidak diperbolehkan pergerakan, dibedakan menjadi dua. Ada sinatrosis yang fibrosis, yaitu tulang yang dihubungkan jaringan ikat fibrosa seperti tulang tengkorak. Ada sinatrosis sinkondrosis, yaitu dihubungkan oleh tulang rawan. Terus yang kedua ada diartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Ada sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Ada sendi pelana yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi. Ada sendi putar yang gerakan berputar atau rotasi. Terus ada sendi yang memungkinkan gerak rotasi. Luncur, yaitu sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada suatu bidang datar. Selanjutnya ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Selanjutnya ada amfiartrosis, yaitu persendian yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Seperti syndesmosis, yaitu tulang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Selanjutnya ada simfisis, tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram.